Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada dirinya, seperti pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam atas cobaan yang menimpa. Di dalam sebuah kisah, terdapat pasangan suami istri, yang hidup di sebuah kampung terpencil, dengan gaya hidup yang begitu sederhana. Istrinya adalah seorang perempuan yang garang dan judes, walaupun begitu si suami tetap setia kepadanya. Bahkan tak pernah sekalipun ia membentak istrinya. Ia laki-laki yang sangat penyabar. Laki-laki itu memiliki sahabat yang setia, sahabatnya selalu bertamu ke rumahnya dalam setahun sekali. Pada saat sahabatnya berkunjung ke rumahnya, kebetulan hanya ada istri yang berada di rumah itu, sedangkan suaminya sedang mencari kayu bakar di hutan. Si istri bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang bertamu di rumahnya, "Siapa itu?" "Aku adalah teman suamimu, apakah dia ada di rumah?" tanya tamu. "Tidak ada, dia sedang pergi mencari kayu, semoga saja dia celaka, dan tidak bisa pulang lagi," seru sang istri terus mencela suaminya. Tamu tadi kaget bukan kepalang. Mengapa istri temannya ini bisa bicara begitu kasar kepada suaminya? Bukannya mendoakan keselamatan, tapi justru malah menyumpahi suaminya agar celaka. Belum begitu lama, kemudian si suami datang dari arah pegunungan, dengan memikul seikat kayu. Di belakangnya ada seekor harimau, yang mengikutinya dengan penuh kepatuhan. Tuan rumah itu pun dengan sangat senang hati menyambut kedatangan teman setianya itu, dan menjamunya sebaik mungkin. "Pergilah, tugasmu sudah selesai, semoga Allah melimpahkan berkah untukmu," kata suami pada harimau yang sedari tadi membuntutinya. Selama si suami berbincang dengan sahabatnya, istrinya terus mencacinya, sementara si suami tak menghiraukannya sama sekali. Selesai membicarakan banyak perihal, sahabatnya yang sedang bertamu pun pulang, dengan penuh rasa heran atas kesabaran sahabatnya menghadapi perlakuan kasar dari istrinya. Bayangkan, di hadapan tamu saja ia masih mencaci maki suaminya, apalagi dalam kesehariannya. Waktu pun terus berjalan hingga tibalah pada tahun berikutnya, ketika waktu sahabat itu kembali bertamu. Seperti kunjungan tahun lalu, ia melihat temannya baru pulang dari pegunungan dengan memikul seikat kayu. Bedanya, kali ini ia tidak mendengar suara berisik omelan istri, dan harimau yang membuntutinya seperti tahun lalu. Ia justru melihat istri temannya kali ini, berkata dengan sangat sopan, dan turut menyediakan jamuan untuk tamu. Saat hendak berpamit pulang, sahabatnya yang bertamu tadi bertanya, "Saudaraku, aku punya satu pertanyaan untukmu, tolong jawab dengan jujur." "Silakan, apa yang mau kau tanyakan?" "Tahun lalu aku bertamu ke rumahmu. Aku melihat istrimu suka berkata kasar, dan gemar sekali mencacimu. Aku juga melihat seekor harimau yang mengikutimu sepulang mencari kayu bakar. Tapi tahun ini, aku melihat istrimu berbeda." Tutur katanya begitu sopan, dan tak terdengar satupun ucapannya yang menyinggung. "Harimau itu juga tidak tampak mengikutimu?" tanya sahabatnya yang ingin tahu. "Saudaraku, istriku dulu yang kau lihat sering berkata kasar dan menyinggung, telah meninggal. Ketika masih bersamanya, aku sabar menghadapinya. Tak pernah sekalipun aku membalasnya. Karena ketabahan inilah Allah menganugerahkan kepadaku kelebihan, mampu menundukkan harimau. Kau lihat sendiri bukan, saat itu harimau itu dengan takluk mengikutiku. Sekarang, saat istriku sudah dipanggil Allah, dan aku menikah lagi dengan wanita salehah, hidupku berubah menjadi lebih tenteram dan bahagia. Aku tidak lagi harus menanggung kesabaran begitu berat seperti dulu. Sebab itu, Allah tidak lagi menganugerahiku kelebihan menundukkan hewan. Aku harus mencari kayu bakar seorang diri."
Seorang suami yang mampu bersabar menghadapi sikap kasar istrinya, akan diganjar sebesar pahala yang diperoleh Nabi Ayub. Begitupun seorang istri yang mampu bersabar menghadapi sikap kasar suaminya, ia akan memperoleh ganjaran senilai pahala Asiyah binti Muzahim, istri Firaun. Kemudian, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya. Ingat, berwasiatlah tentang wanita secara baik. Sesungguhnya mereka itu bagaikan tawanan yang menjadi tanggung jawabmu. Hal itu sudah menjadi kewajiban utama bagi kalian, para lelaki. Kecuali jika mereka jelas-jelas melakukan perbuatan keji. Apabila mereka melakukan hal demikian, maka jauhilah tempat tidurnya, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka menaatimu, janganlah mempersulitnya. Ingat, sesungguhnya kamu memiliki hak atas istri kalian, demikian juga sebaliknya. Adapun hakmu yang menjadi tanggung jawab mereka adalah, jangan memasukkan orang yang tidak kamu senangi ke kamarmu, dan janganlah mereka mengizinkan orang yang tidak kamu senangi berada di rumahmu. Ingatlah, bahwa hak mereka yang menjadi tanggung jawabmu adalah, berbuat baik kepadanya seperti memfasilitasi pakaian dan makanan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa suami yang sabar menghadapi sifat atau akhlak buruk istrinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran seumpama ganjaran yang telah diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Dan barang siapa istri yang sabar menghadapi sifat atau akhlak buruk suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran seumpama ganjaran orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, mati syahid. Dan barang siapa istri yang berbuat zolim kepada suaminya, dan meminta sesuatu di luar kemampuannya, serta menyakitinya, maka istri tersebut dilaknat oleh seluruh malaikat rahmat, dan seluruh malaikat azab. Dan barang siapa istri yang sabar atas perilaku suaminya yang menyakitkan, maka Allah memberikan ganjaran, seperti ganjaran yang telah diberikan kepada Siti Asiyah istrinya Firaun, dan Maryam binti Imran ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah bersabda, seorang istri mana saja yang meninggal atau wafat, dan suaminya ridho atasnya karena kesolihannya sewaktu hidup, maka ia masuk surga, maksudnya beserta orang-orang terdahulu yang masuk surga, dan karena ia melaksanakan segala yang perintahkan agama dan menjauhi segala larangan agama. Hadis riwayat Turmuzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, dan menjalankan ibadah puasa Ramadan di luar hari haid dan nifas dan memelihara kehormatan diri, dan farjinya, dan taat kepada suaminya di luar perkara maisyiat, maka dikatakan kepada istri tersebut, masuklah engkau ke dalam surga Allah melalui pintu yang mana saja yang engkau kehendaki. Demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan istri dengan sifat dan akhlak tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadits yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan berakhlak baik dalam sikap dan perbuatan, karena hal ini digandengkan dengan kesempurnaan iman. Ini berarti, akhlak yang baik merupakan konsekuensi iman yang benar. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa, sikap dan perbuatan baik ini lebih utama untuk ditujukan kepada keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan kita, apalagi istri kita sendiri. Makna inilah yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Berakhlak baik termasuk sifat utama orang yang beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari video ini, kita bisa mempelajari, dan menerapkan akhlak-akhlak baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.